Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Ramita. Pada kesempatan hari ini saya izin untuk mempresentasikan dari case-based discussion saya dengan kasus epidural hematom. Baik, adapun dari identitas pasien itu ada Tuan AP, laki-laki 29 tahun dari Singaraja, dengan tanggal pemeriksaan 21 Desember 2025. Baik, keluhan utama pasien itu adalah nyeri kepala dengan riwayat penyakit sekarang, yaitu pasien datang ke IGD RSUD Buleleng dengan keluhan nyeri kepala sejak tadi pagi, di mana keluhan ini dirasakan setelah pasien itu mengalami kecelakaan, yaitu terjatuh dari kendaraan bermotor yang menyebabkan kepalanya terbentur dengan aspal. Setelah kejadian, dilaporkan pasien sempat mengalami penurunan kesadaran dan muntah sebanyak 2 kali, dan pasien itu sempat keluar darah dari hidung. Riwayat kejang disangkal, keluhan lain seperti penglihatan ganda, kelemahan anggota gerak, keluar darah dari telinga juga disangkal. Baik, untuk mekanisme trauma, pasien ini merupakan seorang penumpang pada kendaraan yang dikendarai oleh temannya, dan ketika kendaraan ini melintasi jalan menanjak, pengendara kemudian mengoper gigi kendaraan sehingga laju kendaraan itu tersendat, dan akibat kehilangan keseimbangan dan kurang fokus, pasien kemudian terjatuh dari kendaraan dan kepalanya terbentur dengan aspal. Adapun dari riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat alergi, transfusi, operasi, dan juga riwayat pengobatan itu tidak ada. Dan dari status present didapatkan keadaan umum pasien tampak sakit sedang dengan tekanan darah 120 per 80 mm air raksa, denyut nadi 70 kali per menit dengan frekuensi napas 20 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius dengan saturasi oksigen itu 98% on room air. Dari status generalis itu didapatkan Glasgow Coma Scale pasien itu E4 V5 M6 atau kompos mentis. Dari fast score itu didapatkan 6/10. Dari pemeriksaan kepala itu tidak ditemukan adanya sepal hematom, namun ditemukan ada yang memar berwarna kemerahan dengan nyeri tekan. Dan dari regio maxillofacial itu tidak ditemukan adanya otore. Untuk refleks pupilnya itu positif dengan diameter 3 mm kanan dan kiri. Tidak ditemukan adanya konjuktiva anemis, ikterik, jejak serta nyeri tekan pada regio maxillofacial. Dari regio C-spine, neck, shoulder itu tidak ditemukan nyeri, perdarahan, namun ada jejas pada regio bahu kanan. Dari pemeriksaan toraks itu didapatkan dada simetris kanan kiri, tidak ada jejas, tidak ada nyeri tekan, tidak ada massa. Dari perkusi didapatkan batas jantung normal. Dari pulmo itu sonor, dan dari auskultasi didapatkan dari suara jantung S1, S2 tunggal reguler, tidak ada murmur. Dari suara paru, suara nafas itu vesikuler, tidak ada ronki dan juga wheezing. Dari abdomen tidak ditemukan adanya jejas dan juga distensi, dari bising usus normal, lalu dari perkusi didapatkan timpani, dan dari palpasi tidak ditemukan nyeri tekan juga massa. Dari ekstremitas diraba akral hangat, tidak ada edem, tidak ada cyanosis. Dari capillary refill time itu kurang dari 2 detik dengan adanya jejas. Lalu pada pasien dari status lokalisnya itu pada regio oksipital didapatkan ada yang memar berupa kemerahan meliputi area sekitar 10 cm kali 7 cm, tidak ada jejas, tidak ada pendarahan aktif, tidak ada swelling, tidak ada deformitas. Didapatkan ada yang nyeri tekan, dan dari regio shoulder itu didapatkan ada luka lecet geser dari arah bawah ke atas berukuran 6 cm kali 3 cm, tidak ada deformitas. Dari feel didapatkan nyeri tekan, tidak ada krepitasi. Dan dari regio lengan atas itu didapatkan adanya luka lecet geser juga dari arah bawah ke atas berukuran 1 kali 1 cm, berbentuk bulat tapi tidak rata, tidak ada deformitas. Dari feel didapatkan adanya nyeri tekan dan tidak ada krepitasi. Pada pasien ditetapkan asesmen berupa cedera kepala ringan, suspek epidural hematom, plus fulness excoriatum pada regio bahu kanan dan siku kiri. Pasien menjalani pemeriksaan penunjang, di mana pasien menjalani pemeriksaan penunjang berupa ronsen toraks AP, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan kesan berupa cor dan pulmo tidak tampak kelainan, dan tidak tampak fraktur pada tulang-tulang yang tervisualisasi. Pasien juga melakukan pemeriksaan darah lengkap. Dari pemeriksaan hematologi rutin didapatkan adanya peningkatan pada white blood cell, limfosit absolut, eosinofil absolut, monosit absolut, neutrofil absolut, dan dari hemoglobin masih dalam batas normal. Glukosa darah sewaktu didapatkan 123 mg per desiliter. Dari Volhati, SGOT, SGPT itu dalam batas normal. Pada pasien juga melakukan pemeriksaan CT scan kepala dan didapatkan kesan berupa active epidural hemorrhage pada regio temporoparietal kiri dengan ketebalan maksimal kurang lebih 1,87 cm pada regio parietal kiri yang tampak mendesak dari lobus temporoparietal kiri di sekitarnya ke sisi kanan, menyebabkan midline shift ke kanan sejauh kurang lebih 0,38 cm. Ditemukan adanya subarachnoid hemorrhage pada anterior posterior interhemispheric fissure dan regio frontal kanan kiri sesuai dengan fissure scale grade 3. Ditemukan adanya pneumocephalus regio temporoparietal kiri dan fossa posterior kiri, dan didapatkan edem cerebri, hematotympanum kiri, dan fraktur linear pada os temporoparietal kiri dan os occipital kiri.
Ditemukan subgaleal hematom regiotemporoparietal kiri, tidak tampak kompresi, fraktur, atau polistesis pada vertebra C1 sampai C6. Ditemukan adanya sinusitis maxillaris, frontalis, dan juga ethmoidalis kanan dan kiri. Baik, dari pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan pada pasien, ditegakkanlah diagnosis berupa cedera kepala ringan, plus epidural hematom, edem cerebri, plus vulnus excoriatum regio bahu kanan juga siku kiri. Pasien itu diberikan tata laksana di IGD berupa pemberian IVFD NS 0,9% 20 TPM, ondansetron, ranitidine, ketorolak, wound treatment juga head up 30 derajat. Dari spesialis bedah saraf itu diberikan rencana pasang kateter, cek GDS, PUN SC, PTT, APTT, diberikan oksigenasi 4 LPM, head up 30 derajat, IVFD NS 20 TPM, diberikan juga obat-obatan berupa ketorolak, omeprazol, ondansetron, piracetam, phenytoin, ceftriaxone, rawat luka juga pro kraniotomi evakuasi EDH. Pasien kemudian menjalani dari operasi kraniotomi evakuasi EDH dengan diagnosis preoperasi itu ada CKR plus EDH plus edem cerebri dan juga untuk diagnosis postoperasi berupa EDH evacuation plus cranioplasty mini plate fixation di mana operasi dilakukan pada tanggal 22 Desember 2025 yaitu pada keesokan harinya. Dilakukan informed consent pada pasien juga keluarga pasien. Lalu pasien diposisikan dalam posisi supine, kepala posisi ke kanan. Lapangan operasi dicuci dengan safflon, area kulit kepala yang akan disayat itu ditandai, lalu dilakukan disinfeksi lapangan operasi dengan povidone iodin, pada area operasi dipersempit dengan duk steril, lalu dilakukan insisi, lalu gunakanlah bor bedah untuk membuat lubang kecil dari tengkorak dan mengangkat bone flap. Ini dilakukan untuk sampai selaput dura itu terpapar, lalu dilakukan evakuasi dari EDH hingga bersih, lalu tulang atau bone flap dikembalikan, dilakukan kranioplasti, difiksasi dengan mini plate screw, lalu dipasang drain. Baik, ini merupakan dokumentasi dari operasi yang sudah dilakukan pada pasien. Berikutnya, dilakukan follow up ruangan, pasien dirawat di ICU dan pada saat dilakukan follow up itu didapatkan pada tanggal 23 Desember 2025, pasien mengeluhkan pusing dan nyeri pada area luka post operasi dengan skala nyeri 4/10, tidak ditemukan adanya mual muntah. Dari status present keadaan umum baik, GCS kompos mentis, tekanan darah itu 130/60 mm air raksa, dari denyut nadi 70 kali per menit dengan SpO2 99%, dari RR itu 14 kali per menit. Status lokalis didapatkan pada inspeksi pasien masih menggunakan perban pada area luka operasi untuk luka terawat baik dan terpasang drain. Assessment yaitu adalah post-op kraniotomi evakuasi EDH plus kranioplasti mini plate fixation hari pertama. Pada pasien itu diberikan terapi berupa head up 30 derajat, ceftriaxone 2x1, ketorolak, omeprazol, ondansetron, piracetam, phenytoin, fentanyl, IVFD, NaCl 0,9% 20 TPM, dan dilakukan observasi GCS, produksi drain juga tanda peningkatan tekanan intrakranial. Pada pasien itu dilakukan pemeriksaan neurologis pada tanggal 27 Desember 2025, didapatkan dari kesadaran kompos mentis, dan dari pemeriksaan motorik didapatkan dari ketangkasan gerakan volunteer itu pada ekstremitas atas itu bebas, pada ekstremitas bawah juga bebas. Dari pemeriksaan kekuatan ekstremitas itu 5, dari tonus juga trofi itu dalam batas normal. Pasien juga dilakukan pemeriksaan saraf kranialis, didapatkan dari nervus 3, 4, dan juga 6, didapatkan kedudukan bola mata simetris, pergerakan bola mata normal, tidak ada nistagmus, celah mata normal, tidak ada ptosis. Dari pemeriksaan pupil didapatkan pupil itu bentuknya bulat, reguler, dengan ukuran atau diameter pupil 3 mm per kanan kiri, dengan refleks pupil positif, baik dengan cahaya langsung ataupun cahaya konsensual. Pada nervus 7 itu didapatkan hasil simetris pada periksaan otot wajah saat istirahat, mengurutkan dahi, mengangkat dahi, menutup mata, juga mencucu. Dari pemeriksaan sensorik didapatkan perabaan dalam batas normal, dari refleks fisiologis dalam batas normal tidak ditemukan adanya hiperrefleks, dari refleks patologis tidak ditemukan adanya refleks Babinski. Baik, berikutnya adalah tinjauan pustaka. Baik, berikutnya adalah tinjauan pustaka dari cedera kepala ringan. Cedera otak traumatis ringan atau TBI itu adalah cedera kepala tertutup yang terjadi akibat benturan langsung pada kepala atau perlambatan kepala akibat gaya impulsif yang mengakibatkan perubahan sementara pada status mental, di mana Glasgow Coma Scale ini masih menjadi instrumen utama untuk mengklasifikasikan dari tingkat keparahan TBI. Sebagai berikut, yaitu pada cedera kepala ringan GCS 13-15, cedera kepala sedang GCS 9-12, dan cedera kepala berat GCS kurang dari sama dengan 8.
Baik, untuk kriteria diagnosis dari cedera kepala ringan itu menggunakan American Congress of Rehabilitation Medicine atau ACRM, di mana itu cedera kepala ringan itu merupakan gangguan fisiologis fungsi otak yang disebabkan oleh trauma yang dimanifestasikan oleh setidaknya salah satu dari hal-hal berikut, yaitu adanya kehilangan kesadaran apapun, segala bentuk kehilangan ingatan terkait dengan peristiwa yang terjadi sesaat ataupun setelah dari kecelakaan, perubahan kondisi mental apapun pada saat kecelakaan, misalnya merasa linglung, disorientasi atau bingung. Lalu adanya defisit neurologis vokal yang sebagian besar mungkin bersifat sementara ataupun tidak. Namun jika tingkat keparahan cedera tidak melebihi hal-hal berikut ini, yaitu kehilangan kesadaran selama kurang lebih 30 menit atau kurang. Setelah 30 menit, skor awal GCS itu adalah 13 sampai 15 dan adanya amnesia pasca trauma tidak lebih dari 24 jam. Berikutnya adalah tinjauan pustaka dari epidural hematoma. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu anatomi dari kepala kita, di mana kepala kita pada lapisan terluar itu dilapisi oleh skull, skin, connective tissue, apa neurosis, close connective, dan juga dari periosteum. Berikutnya ada skull atau tulang tengkorak, lalu ada dura mater. Dura mater terbagi menjadi periosteal, juga meningeal, dura mater. Lalu di bawahnya ada arachnoid mater, dan yang terakhir ada pia mater. Berikutnya, dari definisi dari epidural hematoma. Epidural hematoma ini merupakan kumpulan darah ekstraaksial di dalam ruang potensial antara lapisan luar dura mater dan lapisan dalam tengkorak. Sebagian besar kasus ini disebabkan oleh trauma, biasanya dari tabrakan, penyerangan fisik, ataupun jatuh. Dari penyebab non-traumatis itu ada, dan biasanya diliputi dari koagulopati, tumor hemoragik, dan juga malformasi vaskular. EDH ini terjadi pada 2% dari semua cedera kepala dan hingga 15% dari trauma kepala fatal. Laki-laki itu lebih sering kena EDH dibandingkan perempuan dan insiden lebih tinggi itu di kalangan remaja dan dewasa muda dengan rata-rata usia itu sekitar 20 hingga 30 tahun. Baik, adapun patofisiologi dari EDH itu harus ada trauma kepala, baik itu dari kecelakaan dan juga akibat bisa juga akibat jatuh ataupun penyerangan. Nah, 75% itu terjadi pada area pterion. Pterion ini merupakan suatu area di mana terjadi pertemuan antara tulang frontal, temporal, sphenoid, dan juga dari parietal. Di mana area ini itu merupakan bagian tertipis dari tulang tengkorak dan merupakan area di mana arteri meningeal media itu berada. Saat terjadi fraktur pada area ini akibat tipisnya tulang ini, itu bisa menyebabkan laserasi pada arteri meningeal media. Laserasi ini kemudian menyebabkan bleeding pada epidural space dari darah dari arteri meningeal media dan ini menyebabkan adanya darah yang terakumulasi pada ruang epidural. Dari darah yang terakumulasi ini kemudian dapat meningkatkan tekanan intrakranial yang dapat menyebabkan beberapa manifestasi klinis. Untuk manifestasi klinis itu salah satunya adalah kehilangan kesadaran setelah trauma atau yang biasa disebut sebagai lucid interval. Lalu adanya sakit kepala yang semakin memburuk, adanya mual muntah, kejang vokal ataupun umum itu jarang terjadi. Dan dari pendekatan intrakranial secara progresif itu dapat menyebabkan tanda-tanda misalkan seperti dilatasi pupil ipsilateral, hemiparesis kontralateral, hiperrefleks, dan juga tanda Babinski yang positif. Peningkatan tekanan intrakranial itu juga menyebabkan terjadinya Cushing reflex atau Cushing triad, di mana terjadinya adanya penurunan dari heart rate atau tekanan dari heart rate atau denyut nadi, adanya penafasan yang irreguler, dan juga adanya pelebaran dari pembuluh darah tekanan pembuluh darah. Berikutnya dilakukan pemeriksaan penunjang untuk yang dapat dilakukan pada pasien dicurigai dengan EDH. Yang pertama dapat dilakukan pemeriksaan lab, di mana penilaian itu mencakup dari waktu protrombin, waktu tromboplastin pasial teraktivasi, jumlah trombosit juga tromboelastografi jika tersedia. Selain itu juga dapat dilakukan pemeriksaan CT scan non kontras dan biasanya ditemukan sebagai massa hyperdense biconvex atau berbentuk lensa lentiform di mana bentuk ini itu mencerminkan ekspansi darah yang terbatas karena pelekatan dura yang kuat pada struktura krania. Dapat dilakukan juga pemeriksaan MRI, di mana pemeriksaan ini itu lebih sensitif daripada CT, terutama untuk mendeteksi dari hematom epidural di daerah vertex. Berikutnya dapat juga dilakukan pemeriksaan penunjang berupa angiografi, di mana untuk EDH di dekat vertex itu evaluasi angiografi itu mungkin diperlukan untuk menilai adanya fistula arteriovenosa dural yang mendasarinya dan seringkali melibatkan cabang-cabang dari arteri meningeal media. Berikutnya, tata laksana yang dapat dilakukan pada pasien dengan EDH itu tentunya dilakukan initial stabilization, di mana prioritas utamanya adalah menstabilkan pasien dengan menangani jalan napas, pernafasan juga sirkulasi atau ABC. Dan setelah kondisi pasien stabil, itu dapat dipertimbangkan melakukan intervensi pembedahan. Lalu dapat juga dilakukan pemulihan koagulopati. Jadi, pengendalian pendarahan yang efektif itu memerlukan koreksi koagulopati yang cepat. Jika pendarahan itu terus berlanjut, maka protokol dari transfusi masif itu harus segera dimulai dan biasanya melibatkan dari sel darah merah, plasma beku, dan juga dari trombosit.
Tata laksana dari epidural hematom itu adalah operasi, di mana evakuasi bedah ini dianjurkan pada pasien EDH dengan volume hematom lebih dari 30 ml, ketebalan bekuan darah lebih dari 15 mm, terdapat pergeseran garis tengah lebih dari 5 mm, dengan skor GCS itu kurang dari 8, serta didapatkan adanya defisit neurologis vokal. Dan operasi ini merupakan prosedur standar untuk EDH akut simptomatik, itu berupa kraniotomi dengan evakuasi hematom, dan operasi ini dianggap sebagai prosedur bedah saraf yang paling hemat biaya. Pada pasien itu juga dapat dilaksanakan tata laksana non operatif pada pasien yang memenuhi semua kriteria seperti volume EDH itu kurang dari 30 ml, lalu ketebalan bekuan darah kurang dari 15 mm, pergeseran garis tengah itu kurang dari 5 mm, skor GCS lebih besar dari 8, dan tidak ada dari defisit neurologis vokal. Namun pada pasien yang menggunakan penanganan operasi atau non bedah itu perlu observasi klinis yang tepat, yang ketat dengan pemeriksaan neurologis berkala dan pengawasan radiografis secara terus-menerus. Dan direkomendasikan dilakukan pemeriksaan CT scan itu 6 jam setelah pemindaian awal untuk memantau perluasan hematom dan perburukan kondisi klinis. Berikutnya, diagnosis banding yang dapat dicurigai pada pasien dengan suspek EDH itu ada SDH. Jadi, SDH atau subdural hematom itu biasanya itu tampak menyerupai EDH pada pencitraan awal. Namun, tapi biasanya tampak berbentuk bulan sabit dan sesuai dengan permukaan otak. Pendarahan subdural ini biasanya dari robekan vena penghubung atau bridging vein yang muncul dengan penurunan neurologis yang lebih bertahap, berbeda dengan penurunan cepat yang terjadi pada EDH. Berikutnya ada abses intrakranial, di mana pada abses intrakranial itu muncul gejala seperti demam, sakit kepala, dan juga defisit vokal. Di mana pencitraan itu dapat membedakan antara abses juga epidural hematom, di mana pada penulisan kontras itu terlihat adanya cincin. Sedangkan pada EDH itu tidak ada cincinnya. Berikutnya juga adanya massa intrakranial, di mana pada massa intrakranial itu dapat disertai gejala seperti sakit kepala, perubahan kesadaran itu dapat menyerupai EDH, dan namun pada pencitraan itu mengungkapkan penampilan tumor yang berbeda dibandingkan dengan bentuk biconvex pada EDH. Yang terakhir itu adalah TIA atau transient ischemic attack, ditandai dengan adanya defisit neurologi sementara yang sembuh tanpa temuan pendarahan pada pencitraan. Baik, berikutnya ada prognosis. Jadi untuk prognosis pasien dengan epidural hematom terisolasi umumnya baik jika kondisi tersebut segera didiagnosis dan ditangani secara bedah. Namun, adanya keterlambatan diagnosis dan juga pengobatan secara signifikan itu dapat meningkatkan angka morbiditas dan juga mortalitas. EDH yang disebabkan oleh pendarahan arteri itu cenderung berkembang lebih cepat dan memungkinkan deteksinya lebih awal atau lebih mula. Sedangkan dari EDH yang disebabkan oleh robekan sinus dural itu seringkali berkembang lebih lambat sehingga menyebabkan keterlambatan diagnosis. Baik, untuk prognosis berikutnya, dari tekanan intrakranial pasca operasi itu merupakan indikator penting untuk menentukan prognosis, dan peningkatan TIK pasca operasi itu dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk karena mendandakan stres serebral yang berkelanjutan atau cedera otak sekunder. Adapun prognosis buruk itu ditandai dengan adanya skor GCS yang rendah, pupil yang tidak responsif, usia lanjut, keterlambatan intervensi bedah, temuan pencitraan seperti volume hematom antara 30 hingga 150 ml dengan pergeseran garis tengah melebihi 10 hingga 12 mm, dan juga didapatkan adanya Schwartz line atau tanda pusaran yang menunjukkan adanya pendarahan aktif disertai dengan adanya hasil yang kurang menguntungkan. Baik, adapun komplikasi dari epidural hematom itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial, herniasi unkal, penurunan neurologis yang cepat, keterlambatan pengendalian risiko defisit motorik permanen, gangguan kognitif dan kematian, iritasi kortikal akibat darah di ruang epidural dapat meningkatkan kemungkinan kejang, lalu komplikasi pasca operasi meliputi infeksi luka dan juga kekambuhan dari hematom. Baik, adapun dari perawatan pasca operasi dan juga rehabilitasi, itu dapat dilakukan pemantauan pasca operasi dengan melibatkan penilaian neurologis yang sering untuk mendeteksi dari tanda-tanda awal penurunan kondisi. Lalu untuk pencitraan serial juga digunakan untuk mengevaluasi pendarahan residual atau berulang. Pengendalian tekanan darah itu penting untuk meminimkan resiko pendarahan ulang juga mendukung resolusi hematom. Lalu untuk rehabilitasi meliputi fisioterapi untuk meningkatkan mobilitas dan kekuatan inti, terapi okupasi untuk mendukung kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, dan terapi bicara untuk menilai dan mengelola disfungsi komunikasi atau menelan jika diperlukan. Dapat juga dilakukan evaluasi neuropsikologis untuk mengungkapkan defisit kognitif yang dapat diatasi dengan strategi rehabilitasi yang tepat sasaran. Baik, adapun dari referensi yang digunakan untuk penyusunan dari case-based discussion ini, baik, sekian dari pemaparan presentasi case-based discussion saya dengan kasus epidural hematom. Berikutnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Selanjutnya saya kembalikan pada dokter, mohon arahan dan juga bimbingannya.